Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Tirta yang kami banggakan, ya, Tirta itu air membawa kehidupan. Jadi mudah-mudahan aja kita bisa memberikan banyak orang yang haus Pak Tirta. Jadi cocoklah berbagi, ya kan, berbagi ilmu, berbagi apa. Semoga ayahnya sehat, Pak. Baik, terkait dengan masalah narkoba, saya mengapresiasi juga Bu Nelly yang sudah berupaya, ternyata sudah sekian tahun Pak ya, sudah cukup lama. Dan ini perlu sekali untuk dibekali supaya lebih percaya diri, ya, bahwa kita membawa misi, ya, dan kita harus percaya diri memang. Karena apa? Saya sendiri di BNN itu, kalau perkenalan mungkin ya, saya ulangi lagi nih. Saya dari Garut, kemudian dari kecil saya ingin tahu isi penjara itu apa. Ternyata, iya, sekecil usia 7 tahun saya ngintip Pak, di balik pohon beringin itu. Apa isinya penjara? Katanya tempat penjahat. Terus, jadi modalnya Pak, karena saya tidak punya backing, modalnya itu puasa Senin Kamis sama puasa pada saat ujian. Sebenarnya ini perlu disampaikan kepada anak-anak terutama untuk memotivasi mereka, meyakinkan mereka bahwa keyakinan yang kuat itu memperlancar. Betul ya Pak? Nah, puasa saat ujian, ini contoh hari pas ujian olahraga itu saya dapatnya jam 11 Pak. Jam 11 itu sebutan 6 putaran, harus push up, back up, pull up, shuttle run, semua dilalui dengan lancar, tidak haus, tidak lapar gitu ya, padahal puasa. Nah itu satu keyakinan yang kuat. Ternyata saya baru tahu ketika diterima, ini ternyata calon pegawai penjara Pak. Jadi alam ini menggiring, believe or not, ya. Jadi anak-anak kecil itu harus diperlihatkan dengan situasi yang bagus. Misalnya pameran dirgantara, anak TK dibawa ke sana. Kalau mau jadi pilot harus sehat, harus pintar. Nah, Tertanam dalam olahraga dan mereka. karena saya ternyata yang kedua, waktu usia saya 7 tahun juga kelas 1 SD itu, ada tetangga saya, Kang Uja itu sudah kolonel. Pangkatnya tinggi sekali TNI zaman itu, berarti bintang berapa kalau sekarang? Berkesempatan pulang naik heli. Teman-teman saya yang kecil ini pada berlarian minta duit, kapal minta duit, termasuk saya. Nah terus saya sempat berhenti dan membayangkan saya ada di atas heli, ya kan? Tapi saya kerja di penjara itu kan ketemunya 4L, lu lagi. Otak segini gitu ya, dari mana mau naik heli? Satu sudah terwujud, saya bisa jadi pegawai penjara. 2003 saya bergabung dengan Badan Narkotika Nasional setelah 13 tahun di Sulawesi Selatan, khusus nangani tahanan narapidana. Ya, nangani tahanan narapidana Pak. 750, yang kesimpulannya kalian baik saya bantu, tidak baik saya sikat, gitu Pak. Akhirnya karena kerjanya di penjara jadi temperamental, emosional, karena berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Lama-lama kita ikut bermasalah juga. Jadi hati-hati memang dengan lingkungan. Insya Allah ini lingkungan yang baik akan membawa kita ke arah yang lebih baik. Saya jadi temperamental Pada saat itu. ya. Jadi kesimpulannya karena segitu banyak ya, jadi kalian baik saya bantu. Kalian melanggar dengan sengaja saya sikat. Tapi kalau melanggar tidak sengaja saya maafkan. Itu yang membedakan, yang membuat mereka itu menjaga saya. Jadi kalau di rumah tahanan itu kan, kalau yang suka nempeleng, itu tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ada ribut mereka akan dikejar Pak, dan pasti solid. Tapi kalau kita yang memiliki jiwa pengayom, objektif di dalam bertindak, kalau ada keributan kita jagain sama mereka. Iya, jangankan itu ada kebijakan yang harus saya luruskan antara pro kontra di dalam. Saya ada di tengah, itu yang pro sama saya. Ya. Maka menarik bagi kita ke depan untuk mencoba
melihat dari satu keprihatinan BNN saat ini banyak orang tua yang menderita karena anaknya terlibat dengan narkoba didasari ketidaktahuan dan ketidakpahaman. Nanti ada satu bagian yang akan dibawa misinya Pak Tirta terkait dengan membangun ketahanan keluarga menuju keluarga bersinar atau bersih narkoba. Jadi ibu-ibu terutama ya. Jadi kalau keluarga bersinar ini berarti ibu, bapak, anak, gitu ya. Khususnya ibu-ibu ini kita harus berikan pembekalan, pemahaman, pengetahuan tentang hal-hal yang sangat praktis tentang jenis-jenis yang narkoba yang biasa disalahgunakan, yang namanya ganja, sabu, ekstasi, kokain, heroin, obat-obatan apotik. Tapi di depan pelajar, obat-obatan apotik kita jangan sebutkan. Jangan sampai mereka terinspirasi. Yang tadinya tidak mau menggunakan, jadi penasaran. Dextrol, tramadol, komik. Jadi terinspirasi memakai. Jadi harus lihat dulu. Tapi kalau dengan orang tua, segmentasi orang tua, kita bisa jelaskan. Ada dextrol, tramadol, komik, sasetan. Ibu-ibu kalau lihat di celananya atau di tasnya banyak obat-obatan, itu indikasi penyalahgunaan. Nah, kalau orang tua boleh dijelaskan, tapi kalau pelajar jangan dijelaskan, cukup saja itu, ya. Karena segmentasi pelajar nanti yang kita bangun adalah bagaimana supaya anak-anak bisa menghargai dirinya, orang tuanya, dan masa depannya. Yang pertama. Yang kedua, kita bagaimana bisa membangun kesadaran mereka untuk jangan mau dijadikan dirinya sebagai bahan eksperimen. Kita tegaskan bahwa nyawa cuma satu, ya kan? Nah, nanti guru-guru kita sampaikan juga bahwa ke depan akan capek bukan ngajar, tapi menyikapi perubahan anak-anak yang disebabkan oleh penyalahgunaan obat-obatan. Perubahan perilaku. Jadi sombong anak, macam-macam. Nah, ini masalah narkoba ini, bagus sekalian, tidak akan selesai ya sejak zaman Ibu Megawati saja. Beliau sudah menolak gerasi terpidana mati. Tapi ya ini menolak gerasi ini untuk apa? Supaya ada efek jerah. Tapi yang dipidana mati nggak mati-mati. Mungkin yang menghukum mati sudah mati duluan. Karena proses yang panjang. Ada banding, kasasi, peninjauan kembali. Ada banding, kasasi, peninjauan kembali, gerasi. Bahkan peninjauan kembali bisa 2 kali, berulang-ulang. Maju tak gentar membela yang bayar. Iya. Itu terjadi. Nah, itu pun masih kita dianggap melanggar hak asasi manusia, human right. Padahal ya, untungnya BNN menang di Mahkamah Konstitusi karena mereka jauh melanggar HAM, membunuh generasi, ribuan generasi, ya. Mereka jauh lebih melanggar HAM. Kalau kita ya, kalau melanggar HAM itu Pak, nangkep dor, belum diproses dor, ya, itu melanggar hak asasi. Tapi kalau sudah proses yang begitu sangat panjang, ya, dibilang melanggar hak asasi makamu. Tapi saya yakin kalau mereka sadar punya keluarga, punya anak yang harus diselamatkan, mereka akan mendukung upaya-upaya itu. Lalu Pak SBY ini pernah menyatakan begini, negara tidak boleh kalah melawan penjahat apalagi sindikat narkoba. Tapi ada beberapa indikasi negara kalah. Contoh di Kampung Ambon, Kampung Bahari, atau di Jambi, Sumatera Utara, ada titik-titik yang mengindikasikan negara kalah. Contoh misalnya di Kampung Ambon, ya kita tahu. Yang di sana, Kampung Ambon yang satu, yang Tangerang, Alam Global sana. Itu kalau 5 orang, 10 orang polisi nggak berani masuk Pak. Dikentongin maling. Ojek di depan sudah jadi informan. Rumah-rumah dikasih CCTV. Antri ya,
yang pakai narkoba, yang beli narkoba antri Pak di sana. Sama kayak di Matraman. Berarti ini indikator negara kalah. Maka BNN, Polda, dan Mabes bersepakat untuk melakukan upaya merubah lingkungan dan merubah profesi mereka. Tapi itu pekerjaan panjang. Ya, saya nyamar 3 bulan ke sana menjadi pembina Sanggar Merah Putih, dan supaya lama di sana kita bikin kegiatan lomba karaoke. Supaya panjang gimana? Untuk anak-anak, remaja, dan orang tua dibagi lagi Pak. Supaya saya ada lama di situ. Saya bisa melihat antri polisi, tentara, ya. Saya ini artis. Di sana bisa duduk 10 orang sana, 10 orang ke sini, ada menunya. Saya tahu setelah yang salah satu bandar berhenti. Karena apa? Mereka tahu niat BNN, niat untuk membantu masyarakat. Jadi ada anaknya yang kecanduan dengan narkoba, ketergantungan, kita bantu bawa ke BNN gratis, direhabilitasi. Dia berhenti, saya dikasih tahu nih Pak, dulu begini di Kampung Ambon, ya. Nah nanti ada Pak Tirta, nanti kita akan bahas tentang lingkungan. Kita belum sempat diskusi tentang lingkungan. Lingkungan ini terbagi 3, yang hijau, kuning, dan merah. Yang hijau itu yang tingkat kesadaran. Darurat COVID, semua fokus regulasinya dikawal sampai tingkat bawah. Anggaran dibesarkan, diada-adakan untuk melindungi masyarakat. Tapi ketika darurat narkoba tidak sama. Padahal sama-sama untuk melindungi masyarakat. Ternyata satu, di COVID itu tidak ada pilihan, cuma menular atau mati. Sehingga orang betul-betul serius. Tapi di narkoba Pak, kita bilang ini percepatan menuju ke 3 tempat. Rumah sakit jiwa, penjara, kuburan. Tapi Pak, itu pejabat itu, artis masih pakai, masih ada sisi enaknya Pak. Itu yang membuat kita agak kewalahan, repot untuk membangun kesadaran tadi. Tapi apa yang kita sampaikan juga fakta, bahwa penyalahgunaan narkoba itu adalah sesungguhnya proses percepatan menuju ke 3 tempat. Rumah sakit jiwa, penjara, dan kuburan. Itu nggak bisa dipungkiri. Tapi Pak, kita harus tahu, kenapa rumah sakit jiwa? Satu, jawabannya karena penyalahgunaan narkoba merusak pusat saraf. Kemudian, ini yang memprihatinkan juga, seluruh, ya, bukan hanya di kota besar, tapi sampai ke desa-desa, bahkan tidak ada yang berani mengklaim kelurahannya bersinar, Pak. Artinya apa? Saking meratanya penyalahgunaan narkoba. Ini yang harus menjadi keprihatinan kita, bahwa yang besar, bangsa yang besar ini akan hancur kalau narkoba tidak menjadi prioritas untuk diselesaikan. Berbagai potensinya akan sia-sia, ya. Lanjut, kita lihat beberapa hal yang menyebabkan narkoba ini sulit untuk diselesaikan. Yang pertama, luas wilayah. Ini pengetahuan saja ya. Luas wilayah Indonesia sulit dimonitor. Belum jalur-jalur tikus yang menjadi modus. Ya, ada sabu 1 ton itu lewat Teluk Naga, Tangerang, pelabuhan kecil Pak. Jalur tikus. Itu menggambarkan. Yang kedua, nah ini harus menjadi landasan juga, dasar pemikiran, ya, bahwa secara demografis jumlah penduduk yang besar ini menjadi pangsa pasar yang menjanjikan. Ditambah lagi tingkat kesadaran yang rendah, ya kan? Maka bonus demografi ke depan, kalau narkoba tidak diantisipasi akan terjadi bencana nasional. Nah ini harus menjadi dasar nih Bu Nelly, ya, kenapa kita masuk ke pendidikan, karena ini terkait dengan generasi-generasi yang apabila kita tidak selamatkan nanti akan menjadi bencana nasional, bukan bonus demografi, ya. Kemudian ini rendahnya tingkat kesadaran dan kepedulian ini sebetulnya yang paling saya garis bawahi sebenarnya Pak. Kalau kesadaran kita tinggi, ya, kepedulian kita akan tinggi. Ya, waktu saya berkali-kali ya cerita tentang saya ikut ISQ itu, tapi ini memberikan gambaran, sekali lagi saya ulangi, ya,
saya prihatin dengan kondisi ini sehingga di dalam kesempatan apapun saya selalu berupaya untuk menyampaikan. Di ISQ itu dari 250 orang, 40 orang diajak lunch, ya, makan siang. Ada mantan menteri koperasi, di situ ada perwakilan dari mana-mana, ada dari BUMN dan sebagainya. Masing-masing memperkenalkan diri. Hanya saya yang minta waktu, tidak sampai 1 menit. Karena saya dari BNN, saya cuma ingin menyampaikan bahwa ada sesuatu yang menjadi ancaman luar biasa. Dan itu mengancam kita semua, yang namanya bahaya narkoba. Yang kalau diibaratkan pohon, yang dihajar akarnya, tidak akan ada kehidupan di atasnya. Saya cuma bicara begitu. Itu selesai itu mantan menteri koperasi, Pak Adi siapa? Sasono. Itu peluk saya, Pak, gandeng saya. Kapan ketemu kepala BNN. Dalam kesempatan itu pun saya masih ingat. Nah, kemudian selesai acara sore saya bicara dengan instruktur. Ya, kalau saya bicara begini, saya mendorong kita harus punya semangat untuk menyampaikan. Tapi kita akan berani menyampaikan kalau kita paham. Iya. Maka harus paham dulu. Gitu. Jadi saya sampaikan ke Mas Imam, Mas, ini negara kita ini akan hancur kalau narkoba ini kalau kita diam. Nah, jadi Pak, besoknya itu, ini hebatnya nih. Hebatnya instruktur di ISQ, ya, punya kreativitas. Ya. Besoknya kami duduk di bawah, ini 250, di depannya ada stage. Banyak balon, Pak. Saya pikir ada ulang tahun atau apa ya. Banyak balon. Kemudian kita di bawah ini melihat apa yang akan terjadi. Tiba-tiba ada yang masuk itu meledakkan balon, Pak. Ceder. Lama-lama dia ngomong, matikan saja. Hah? Bunuh saja, hancurkan. Saya sebagai orang BNN sadar bahwa ini generasi sedang dihabisi. Kemudian masuk orang yang sadar dan peduli. Dia coba tangkap, tapi merontak dan masih bisa meledakkan. Tapi ketika 2, 3, 4 orang datang menghentikan, nah disitulah saya diberikan kesempatan bicara. Saya berikan apresiasi kepada tim ISQ yang sudah memberikan gambaran, ya, bahwa generasi kita sedang dihancurkan dan kita di depan semuanya jadi penonton, maka habis generasi. Kalau tidak ada yang sadar. Terbukti setelah yang sadar banyak, generasi terselamatkan. Itu suatu poin penting memberikan gambaran bahwa negara ini akan hancur kalau kita diam. Lingkungan ini juga akan rusak kalau kita diam. Keluarga juga akan berantakan kalau kita diam. Itu kira-kira, ya. Kemudian sistem hukum ini juga carut marut, ya. Masih urusan ini dominasinya. Nanti urusan ini. Yang bayar. Membela yang bayar. Ya, modus operandi juga semakin beragam. Bagaimana mengelabui petugas? Ada narkoba di dalam kelapa lah, ada narkoba di macam-macam. Ya, kemudian lapas. Ini Pak, kita tahu lapas. Saya kan 13 tahun nangani itu. Saat ini lapas rutan se-Indonesia ini penuh overkapasitas dengan kasus narkoba, Pak, yang didominasi oleh pengguna. Ya, mayoritas narkoba, Pak, itu berarti pangsa pasar ada di dalam, Pak. Makanya tidak heran kalau ada pengendalian dari dalam, karena bisa dibayangkan, Pak, saya bilang di lapas ini ada satu kelompok yang ingin meningkatkan kualitas kejahatan, Pak. Mereka diskusi di dalam, ya, di luar pengetahuan petugas, tapi mereka diskusi supaya lebih profesional di bidang kejahatan masing-masing. Cilakanya tidak sedikit yang bertransformasi dari pidana umum ke narkoba. Alasannya duit, barangnya kecil, duitnya gede. Ya, maka yang dikhawatirkan, Pak, itu di dalam sekarang yang dikhawatirkan akan terjadi STIK, Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan. STIK. Sekolah Tinggi Ilmu Kejahatan. Ilmu ini. Jadi
mereka di luar sepengetahuan petugas melakukan diskusi-diskusi. Nah, celakanya lagi ketika keluar, dia di masyarakat belum tentu diterima, cari pekerjaan susah. Akhirnya ingat apa doktrin waktu di dalam, didoktrin sama temennya, lu jual punya gua aja, aman. Akhirnya balik lagi. Nah, itu salah satu penyebabnya, Pak. Penjara. Karena kemampuan untuk melakukan pembinaan, berapa lama sih petugas bisa mantengin anak-anak di dalam? Saya yang bukan yang tidak setiap hari dengan mereka, saya bisa buka gembok tanpa kunci. Belajar dari mereka. Mereka bilang, Pak, ini ada, Pak, saya dibilang bisa menghilang. Padahal saya tidak punya ilmu. Saya bikin kunci, Pak. Gimana caranya? Begini, Pak. Dikasih tahu dari kaleng susu, ada gunting, gitu ya. Digunting letter T, diurut di besi kecil. Maka kalau gembok tidak boleh yang longgar, harus yang ketat. Yang longgar itu, nah saya gitu dimasukin, Pak. Kan ada lubang, masuk ke sini, klek klek keluar. Saya yang bukan penjahat bisa begitu, belajar dari mereka. Apalagi mereka yang setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, sekian lama bersama, gila, Pak. Iya. Canggih itu. Canggih. Dia lebih pintar. Nah, terus apa lagi? Kalau kerugian ini berapa triliun, Pak? 63,1 triliun. Kalau beli cendol ini banjirnya. Banjir cendol. Coba next. 3 triliun. Terus saja. Nah ini, sorry, baik dulu. Ini Pak Tirta, bahwa narkoba saat ini sudah masuk ke kategori proxy war, perang yang tidak pakai senjata. Perangnya tidak pakai senjata, tapi otak-otak generasi dihancurkan. Ya, kategori proxy war ini. Jaringan lapas juga nge-stay. Jalur masuk begitu banyak, jaringan internasional. Pak, BNN rapat, bandar juga pada rapat di sana. Sama, bukan hanya. Terus pemerintah anggarannya sedikit, tapi bandar unbudget limited. Unbudget ya. Jadi kalau di dunia narkoba itu ada yang namanya control delivery. Ya, bagaimana kita mengikuti. Bandar duitnya banyak, barang dibawa dulu ke negara ini, kita ngikut. Pergi ke negara ini, kita ikut. Dia pergi lagi, kita nggak bisa duit. Itu. Kemudian kalau untuk menangkap yang besar ada namanya undercover buy. Duitnya harus gede. Saya ngalami dulu tahun 2006, ya, fotokopi duit. Fotokopi, Pak, untuk undercover buy. Seolah-olah beli narkoba padahal duit palsu, Pak. Zaman dulu tapi. Kemudian, udah berikutnya. Nah, kita harus tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat. Sebagai mitra yang membawa misi bersinar, harus tahu nih, ada 4. Sebetulnya 5. Ya, pertama bagaimana mencegah, bagaimana pemberdayaan masyarakat, bagaimana rehabilitasi, bagaimana pemberantasan, dan bagaimana kolaborasi atau kerjasama. Kalau BNN ada kerjasama nasional dan internasional. Aspek pencegahan kita harus tahu apa saja. Aspek pencegahan itu antara lain melalui kegiatan-kegiatan positif seperti olahraga, kesenian, keagamaan, dan lain-lain. Ya, berbagai lomba yang orientasinya untuk membangun kesadaran tentang bahaya narkoba. Ya, kemudian saya loncat ke rehabilitasi. Kita harus tahu di rehabilitasi ada kebijakan bagi siapa saja yang sudah terlanjur ketergantungan dengan narkoba. Apabila datang dengan kesadaran, tidak akan diproses hukum, tidak akan dipenjarakan. Mereka akan dibantu untuk diobati dan dikasih melalui rehabilitasi. Nah, ini harus jadi corong kita. Ini sebagaimana Ustadz Abdul Somad kan, saya WA, Pak Ustadz, banyak orang yang tidak tahu harus kemana kalau keluarganya kena narkoba. Kalau ke BNN tidak akan dipenjarakan. Itu Abdul Somad, coba lihat di narkoba, Abdul Somad dengan narkoba, pasti ada.
Antara lain yang begini kata Abdul Somad. Ibu-ibu kalau anak kena narkoba otaknya error. Jangan apa? Tidak, otaknya error. Terus dia bilang apa lagi? Jangan takut, jangan ragu. Ya. Dia diarahkan untuk rehabilitasi. Tidak ada cara lain kecuali rehabilitasi. Catat, nomor saya di set. Iya benar. Akhirnya banyak yang curhat Pak ke saya. Yang gagal fokus juga tidak sedikit. Contoh gagal fokusnya misalnya begini. Dia bilang, WA saya, Pak Ustadz, saya sudah 15 tahun berjanda. Bagaimana hukumnya? Mana saya tahu. Salah. Ada juga Pak yang maksa saya jam 4:30, tidak ada namanya, tidak diangkat istri curiga, ya kan? Akhirnya pakai speaker aja Pak, sambil menangis-nangis, Pak anak saya kemasukan jin. Bu, saya di BNN, tapi saya dapat nomor nomor bapak dari Ustadz Abdul Somad, berarti bapak tahu, saya ngerti. Pak Ustadz juga suruh obatin orangnya. Obatin. Nah, Minta eksekusi. itikat baik tidak selamanya bisa baik, ya. Contoh misalnya, saya buka konsultasi kan, tapi setelah saya ada kejadian begini, untungnya tidak, suaminya tidak kemudian maki-maki saya. Ada telepon masuk, tidak ada namanya, saya angkat, Pak, saya dapat nomor dari Ustadz Abdul Somad, saya mau curhat Pak, suami saya ketergantungan dengan sabu. Saya baru mau jawab, apa suami saya? Bisa kebayang nggak? Orang kena narkoba, pecandu narkoba itu temperamental, emosional, sensitivitasnya tinggi. Pak Tirta bisa dibayangkan. Bisa digampar itu. Wah, lebih daripada itu mungkin bisa dimaki saya. Dari situ saya memikir, oh bahaya ya, ternyata niat baik tidak selamanya. Akhirnya, kalau sekarang ada nomor yang tidak ada namanya Pak, saya tidak angkat. Kalau dia penting pasti orang. Tapi yang curhat-curhat itu masih banyak. Pak, solusinya bagaimana kalau sudah ketergantungan? Harus punya kuat, niat yang kuat, tekad. Niat dan tekad yang kuat, tanpa itu susah. Oke, di rehabilitasi itu kita harus tahu juga gambarannya, Pak, apakah dicelup-celup di air itu kayak di mana? Tidak seperti itu. Di tempat rehabilitasi itu, pertama dikeluarkan racunnya, detoksifikasi. Yang kedua masuk program, dari bangun tidur sampai tidur dicatat untuk mengembalikan kedisiplinannya. Kemudian peran orang tua dilibatkan, family group. Keluar dari situ, ya ada pasca rehabilitasi. Dan di dalam juga diberikan keterampilan-keterampilan, pelatihan, kesenian dan sebagainya ada. Ya, tapi juga begitu keluar, belum jaminan untuk bisa. Ibu-ibu harus tahu nih, ya namanya ganja kan seperti ini, ya. Jangan karena lihat daunnya bagus kemudian mau nanam di pot. Ada yang ngasih kemudian kita nah, padahal polisi ya tidak melihat, pokoknya ada barang padanya kena pasal. Ya, jadi kalau melihat kayak ini, ya walaupun bagus jangan ditanam di sini. Nah sebetulnya ini untuk diketahui oleh semua bahwa ciri-ciri sini harus tahu kita, ya. Nanti dengan ciri-ciri perubahannya. Kalau sekarang bilang ganja katanya tidak ada masalah, Pak. Dari dulu ada, apa bilang tidak masalah. Coba kita lihat ya filmnya, Moss, ya. Ada sebuah eksperimen nih, bagaimana tikus diberikan ganja, itu perilakunya jadi beda. Pakai juga ya. Coba, iya, coba perhatikan, ya, nggak apa-apa kalau ini nggak ada suara, nggak apa-apa Mas. Oh nggak ada. Nggak apa-apa. Ya, kita perhatikan di sebuah eksperimen terhadap, kita lihat tikus yang sehat dan tikus yang diberikan ganja. Nah ini ya tikus yang sehat tuh, penciumannya tajam, dia mampu melewati jalur mana yang belum dan sudah dilewati, sehingga terpola, tidak ada pengulangan Pak. Itu gambarannya tikus yang sehat atau manusia yang sehat seperti ini. Nah tikus yang diberikan marijuana atau ganja atau cimeng, gele gitu ya,
Dia bingung mau kemana, nggak tahu, nggak tajam lagi penciumannya dan jadi ribet begini, ya. Nah, Pak Tita bisa perhatikan ada kegelisahan yang sama antara manusia dengan binatang yang sama-sama menggunakan narkoba. Terjadi perilaku abnormal. Ya, tikus jadi banyak gaya kayak gini. Iya. Ya? Keren juga dia. Cewek. Narsis ya. Nah, tadi ada Bu Sugi bilang keren ya. Nah, kita harus bagaimana membangun tren supaya yang sehat itu, yang keren itu yang tidak pakai narkoba. Tuh. Ya. Itu abnormal itu. Nah, ternyata bahayanya begini, Bu. Perhatikan nih. Sebuas-buasnya binatang itu tidak akan makan orang, tapi karena narkoba, anak sendiri dimakan. Dan ini jadi tidak terkendali. Lalu yang harus kita sampaikan nanti Pak, kalau untuk kalangan pelajar, itu harus memutarkan film Plaka. Karena di samping narkoba yang ada sekarang ini, lebih banyak jenis baru yang belum terdaftar, ya, yang itu kalau dicoba, padahal nyawa cuma satu. Tapi ada gambaran contoh Plaka misalnya, Mas. Coba putarkan Plaka. Jadi saya tanya suaminya Titi Kamal, bisa nggak pakai narkoba, kenapa? Bukan suami Titi Kamal, tapi ini artis. Dia simple cara menolaknya, cara menolak narkoba. Dia cuma bilang saya tidak mau zat kimia masuk dalam tubuh saya, yang saya tidak tahu akibatnya seperti apa nanti. Sama dengan Plaka ini. Plaka coba putarkan. Jadi tidak terkendali itu. across the United States and already causing an epidemic of overdose fatalities and acts of violence. Flocka. Flocka? The drug is called Flocka, Some have dubbed it the insanity drug. and it's everywhere. It's been described as the scariest drug in the world. More powerful than heroin or cocaine. This is a synthetic drug that can alter your state of mind, bring you to excited delirium, body temperature, and literally reduce their mind. We're all experiencing like superhuman kind of strengths. If it takes 6 policemen to hold him down, that's a problem. Psychotic breakdowns. Jadi sederhana cara menolak narkoba itu ternyata jangan sampai ada yang masuk yang kita tidak tahu, nanti tidak terkendali. Yang menyalahgunakan narkoba itu kan terjadi disorientasi ruang waktu, terjadi mispersepsi. Ini mobil kencang berasa pelan, padahal sudah nabrak banyak orang, ya kan? Bagaimana biasa orang ketabrak mobil, ini nabrakan diri ke mobil, karena memang sudah terkendali, tidak terkendali lagi. Pak, boleh tanya nggak? Itu yang bunga-bunga apa? Oh, jadi narkoba itu deh, lalu ya, narkotik itu sebetulnya bermanfaat untuk kedokteran dan ilmu pengetahuan. Supaya tidak salah, yang tidak boleh itu penyalahgunaan. Ya. Jadi kalau ibu misalnya pakai morfin, nggak apa-apa kalau resep dokter. Ya, contoh misalnya ini, opium, kalau diproses menjadi morfin untuk menghilangkan rasa sakit, operasi, anestesi, ya. Iya. Nah, ini opium jadi morfin kemudian menjadi heroin, ampasnya heroin, namanya kutau, yang banyak menimbulkan kematian. Nah, ini ganja, Itu tahu itu. ya karakternya seperti ini, mesti ganjil 5, 7, 9. Saya ke ladang ganja cari yang terbanyak tetap 11 ganjil, Pak. Nah ini yang kayak Ada 11. kembang-kembang yang di kanan ini sering lihat di rumah-rumah orang itu. Di mana? Itu yang Ini? sebelah sini. Ini? Nah itu kayak gitu. Ini daun koka ya. Dan apa? Dan banyaknya di Amerika Latin. Kokain, bahan kokain, pohon koka. Nah, ini banyak di Amerika Latin. Kalau ini di Golden Triangle kalau ini. Tapi sekarang banyaknya di Golden Crescent, Iran, Pakistan, Afghanistan. Afghanistan terbesar Pak, opium. Ini sabu, ekstasi. Ini karena narkoba itu kan narkotika dari tumbuh-tumbuhan.
psikotropika dari prekursor. Itu cairan zat kimia yang sebenarnya dibutuhkan untuk berbagai produksi, tapi merupakan bagian campuran untuk sabu dan ekstasi. Banyak bahan adiktif, rokok, minuman, lem, ya. Sempat tren di kalangan anak-anak jalanan kalau sudah posisi begini berarti sedang ngelem. Oke, lanjut. Terus aja deh. Terus. Ini gambarannya ya. Otak yang sehat dan otak yang menggunakan narkoba. Kalau menggunakan, ini otak yang sehat, yang menggunakan ganja seperti ini, yang menggunakan sabu ekstasi begini, yang lebih bolong-bolong lagi, ada kerusakan permanen memang. Nah, ini diputau, ya. Semakin banyak bolongnya. Ya, lanjut. Oke, terus lanjut saja. Sudah. Macam-macam Pak, ini ganja sintetis Pak, ya, bahaya sekali. Daya rusaknya lebih kuat. Saya sama Kapolres dan jajaran melakukan pemusnahan di tong bakar. Anggota saya ngambil dokumentasi. Sampai di kantor perasaan saya nggak enak. Bagaimana kalau yang pakai Pak? Saya saja yang pakai masker gitu, perasaan nggak enak. Saya istirahatlah di kantor, kemudian anggota saya tutup pintu. Pak, saya positif. Positif apa? Sinte. Oh, jangan-jangan saya positif juga. Coba saya tes urin. Bener Pak positif. Padahal cuma asapnya doang ya? Iya. Jauh. Padahal pakai ini masker kan lumayan, pembakarnya juga agak panjang gitu kan. Tapi ternyata positif. Ya. Ini modelnya kayak apa Pak? Kalau yang kayak gini apa dia? Tembakau di spray pakai THC, itu cannabinol, ya. Terus pakai mas. Nah, sebetulnya pemerintah itu harus hadir Pak untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan adanya driver, pilot yang menyalahgunakan narkoba. Karena kita pernah lihat kan Pak, yang di Citylink, ini bisa diputar nggak film itu? Coba, ada nggak? Bisa bayangkan Pak ini, kalau pilot yang menyalahgunakan narkoba, coba perhatikan. Ini mulai di mana coba nanti Pak kalau lihat. Tuh, jalannya udah bantai. Perhatikan Pak. Kalau bawa pesawat kayak apa nih? Tuh, barangnya jatuh. Tuh. Harusnya ada ketergantungan ini. Ya. Harusnya ada ketergantungan ini kalau seperti ini kan. Jadi pilot itu nggak main kan. Itu emang nggak, orang-orang di airport nggak punya hak untuk ngecek urinnya apa itu nggak? Walaupun dia pilot. Kita berharap pemerintah hadir untuk melakukan, ya kalau di mana di COVID itu kita nggak boleh terbang kalau nggak ada, ya. Nah ini wajib harusnya sebelum terbang, sebelum berangkat ke luar daerah, sopir tes urin dulu. Kalau positif jangan bawa. Karena itu tadi orang itu Pak, kalau sudah ini ada kejadian. Karena saya tahu ada kawan saya polisi, ya, karena ceweknya di dalam,
ditangkap, galau dia, pergi ke diskotik, kemudian akan inek. Pagi-pagi masih SOS Pak, sisa awan semalam. Saya bilang masih berhenti lah pakai inek itu. Ya bang, nanti saya bilang. Dan dia berhenti total, karena bawa mobil, ya kan, nabrak tiang listrik mati. Ya berani. Berhenti total karena mati Pak. Kenapa saya suruh berhenti? Karena saya tahu ciri-cirinya. Ada getaran kecil, ya, kayak Parkinson. Kemudian berkeringat, padahal tidak panas. Kemudian giginya bunyi, kerotok-kerotok. Itu ciri-cirinya. Oke, itu ciri pengguna inek seperti itu. Kalau tadi yang, kalau ganja gimana ciri-cirinya? Yang pertama dari matanya gini Pak, saya. Oke. Yang pertama sayu matanya, yang kedua tertawa-tertawa sendiri. Iya, karena temennya ngomong dikira lucu, padahal nggak lucu. Hah? Kemudian satu lagi ciri yang paling kelihatan adalah makannya jadi banyak. Kalau 2 piring wajar Pak, tapi kalau sudah 1 bakul sendirian, wah bahaya. Itu ciri-ciri orang habis pakai ganja. Sebetulnya memang ganja itu untuk penyedap makan. Kata orang Aceh, Pak ini untuk bumbu. Saya bilang kenapa untuk bumbu 2 hektar? Terus dibilang gini, Pak di sini itu di bawah burung bijinya tumbuh subur. Ya tapi kenapa 2 hektar bisa lurus? Tahu burung kan nggak lurus itu begini. Gimana kan? Ternyata ada yang produksi. Jadi kalau saya operasi ganja itu bisa dapat 26 hektar, 30 hektar, ya sekali operasi. Itu dibagi tim. Di hutan ya Pak? 3-4 jam perjalanan, udah turun naik bukit, baru dapat. Kita dapat di sini 2 hektar, sana 2 hektar. Kalau udah 3 jam perjalanan Pak, nanti dekat-dekat. 2 hektar sini, 200 meter sana, 2 hektar lagi. Gampang dia mau lokalisirnya. Iya, tapi menuju ke sana susah. Ya, coba next ya. Terus? Terus saja. Ini sudah. Kan tadi. Belakang sudah kan? Terus. Terus saja. Rusak. Di Houston. Ini pernah kejadian ya di Di Tugu tadi ya. Terus? Nanti Pak itu siapa? Pak kita kan akan membuat ilustrasi ya Pak ya. Nah, nanti Bu kita akan harus buat cuplikan akibat penyalahgunaan narkoba itu dalam bentuk foto dan video ya. Durasinya jangan panjang-panjang Pak, tapi sudah menunjukkan betapa dahsyatnya ya, bahayanya. Latar belakangnya. Ya, itu harus menjadi latar belakang kenapa ibu masuk ke sekolah-sekolah itu dalam rangka menyelamatkan para pelajar, ya, menyelamatkan sekolah juga, menyelamatkan generasi, gitu, ya. Berarti kita butuh tagline Bapak, satu tagline yang akan dimasukkan beberapa video. Misalnya video untuk di kalangan parenting, depannya prolognya kan beda, tapi di belakangnya Bapak. Mari Bersama kita bisa menunjukkan hubungan bersinar atau sekolah bersinar. Oke, nanti tagline sama, tinggal masukin semua Bapak di situ video-videonya. Jadi nanti setelah acara ini, sebelum Bapak ini pulang, kalau kalian mau minta tanda tangan, tanda tangan sekarang aja. Karena kalau sudah masuk YouTube dan video, kalian agak susah minta tanda tangannya. Ini pesan dari saya itu. Foto-foto dulu, tanda tangan dulu, segala macam. Nanti ada bukunya beliau, kita udah susah ketemunya. Udah foto duluan. Ya, udah foto duluan. Ya. Nah ini ternyata bola asing itu menarik juga nih untuk diketahui saja. Otoriter itu sudah bukan waktunya. Zaman saya orang tua bicara kita nunduk.
Orang tua anak sekarang tidak seperti itu, beda, ya. Otoriter tidak tepat lagi. Nah, permisif ini yang kedua, ini parenting ya Pak ya. Permisif ini tidak bagus juga. Ini ada kejadian. Anak orang kaya, pokoknya ada maunya dikasih, apa saja dikasih. Ternyata duitnya dia belikan narkoba. Dia pakai narkoba, begitu ditanya, kamu kenapa pakai ini? Dalam rangka mempermalukan orang tuanya ternyata. Karena dia bilang, bukan ini Pak yang kami anu, tapi kasih sayang yang dia harapkan. Apalagi dia lihat temennya digandeng orang tuanya, dituntun orang tuanya, dia nggak dapat itu, cuma duit, dia belikan narkoba. Banyak orang. Ternyata dalam rangka mempermalukan orang tuanya. Ya, yang betul sekarang sudah demokratis. Anak jadi teman, bisa anak bukan ruang curhat yang seluas-luasnya. Pokoknya intinya jangan sampai anak tidak dapat tempat di rumah. Kenapa? Kita berpacu dengan para bandar dan pengedar yang mereka siap welcome banget dengan anak-anak yang bermasalah. Pokoknya dicekokin paling gampang, ya. Dan ternyata kuncinya Bapak Ibu sekalian adalah kasih sayang. Untuk bisa selamat dari narkoba itu kasih sayang, ya. Bahkan yang sudah kena narkoba pun ternyata kasih sayang juga. Tapi kan sudah sekian lama, ya, sekian waktu yang panjang, menyakitkan, melelahkan, jarang yang mampu berkasih sayang di akhir Pak. Rata-rata frustasi orang tua. Berarti Bapak nyanyi ya di hair clip ya? Iya. Bapak nyanyi di hair clip. Semua karena cinta. Karena cinta. Betul. Itu terakhirnya. Iya. Dapatkan kasih CD-nya Pak Didi di polisi terdekat. Semua karena cinta itu perlu ada klipnya. Kemudian lagu ini juga kita mengajak untuk banyak bersyukur, ya. Lagunya siapa yang itu? Dilon. Joy Tobing. Joy Tobing. Itu jadi Tobing. Ada yang ini Joy. lagu yang bersyukur itu. Lupa. Bu, tenang Bu, sesi setelah itu karaoke. Tenang. Ada karaoke setelah sesi ini. Enggak, kamu nyari lagu susah. Maksudnya ide, nyatanya salah. Itu semua bersyukur itu loh, apa namanya? Yang Hati-hati dengan lagu ya. Lagu itu ternyata cenderung doa. Ada kawan saya dulu, cakep, kaya, sekarang hidupnya susah,